Horas Jepang Musehita akadongan di channel tak channel Bang Junjungan Teraju. Jadi akadongan pertama liling dang mengupload video di channel tak alam nago dang kesibukan di piga-piga bulanon. Jadi damang denang topik neng si bahasot ta ditikion ima diingot hamudo pe retret aka persikolah anak-anak Kristen na dibubarhon ormas manang masyarakat sian ugamo na asing di tanggal 1 Juli tahun 2025, jadi kurang lebih 11 hari na salpu. Jadi ceritana adong sebuah rumah singgah nagabe dipakai sebagai tempat lahu retret pemuda remaja pelajar Kristen di Sukabumi, Jawa Barat ya, di Sukabumi, tepatnya di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Jadi dibubarkan. Jadi viral ma beritaun, viral hian. Damai denang adong piga-piga nenaing gabe sada pemikiran asabui terbuat sada pembelajaran kita halak Kristen di dia kita maringanan terlumubi di daerah-daerah na paling gudang terjadi intoleransi yang selalu kecenderungan untuk menghalang-halangi pembangunan gereja dan pembubaran ibadah-ibadah ke halak Kristen, terutama di Pulau Jawa dan sebagian di Pulau Sumatera, Indonesia bagian barat. Nah, fokus kita tuh retret na dibubarkan oleh masa. Jadi ceritana adong sekumpulan remaja atau pemuda remaja Kristen na mengadakan kegiatan retret di salah satu rumah singgah. Jadi konon didok desi di berita-berita aka pelajar-pelajar yang kurang mampu doon. Jadi adong masa ada keluarga na adong rumah singgahna gabe dilehon secara gratis untuk kegiatan retret pemuda remaja Kristen. Jadi dibubarkan ma retreti dengan alasan dangarong izin. Selalu dangarong izin. On ma alasan na. Jadi retret seharusnya dang pole konarong izin alania ha. Retret itu kan kegiatan sementara dong. Jadi aroma sekumpulan pemuda remaja melakukan retret. Jadi retret on sementara dong. Retret itu kalau dalam pengertian kalimatnya kata per kata adalah kegiatan penarikan diri sementara dari rutinitas sehari-hari ya, untuk tujuan tertentu seperti refleksi diri, relaksasi atau pengembangan spiritual, pelatihan bahkan militer. Makanya kegiatan retret tidak melulu kegiatan keagamaan. Adong do misalnya perusahaan melakukan retret. Adong misalnya ormas-ormas melakukan retret. Bahkan Presiden Prabowo di Pabungu do sude aka kepala daerah namonang pilkada nasalpui di Pabungu do di Akmil. Jadi retret mana sih dari si. Jadi kata retret bukan hanya milik orang Kristen, tidak, atau bukan ditujukan hanya untuk kegiatan kerohanian agama Kristen, tidak. Retret itu pengertiannya adalah umum. Nah, salah satunya anak-anak ini melakukan retret ya, terdiri dari beberapa puluh orang. Lalu mereka melakukan kegiatan ibadah, refleksi, baru mungkin belajar firman Tuhan di sana. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu ada izin. Tidak perlu ada izin karena ini adalah kegiatan yang bersifat
hanya 1 atau 3 hari saja, bukan terus menerus. Jadi intinya tidak perlu ada izin, dan seharusnya apapun kegiatan kerohanian tidak perlu ada izin. Ya, tapi on di negara tahun si arung-arung do pengatusion sian ugamuna asing mulu halak Kristen nang pajunjokun gereja ikut arung ma izin, mulai nang arung pertandingan di jabu-jabu ikut arung ma izin, mulu arung retret songonon ikut arung ma izin. Jadi izin ma nagabe alasan ditiki halaki naik membubarkan kegiatan-kegiatan agama Kristen, kekristenan. Lalu apakah benar misalnya ketika orang Kristen itu ingin mendirikan gereja tidak mengurus izin? Pasti diurus izinnya. Cuman kadang-kadang, bukan kadang-kadang, cuman tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Dan memang tidak gampang memang mengurus izin molo Indonesia bagian barat. Ya, Indonesia bagian barat, di Pulau Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, dibubarkan maretreti. Jadi mulut tonton do di videoi silang simbol kekristenan silang diturunkan, ya. Bahkan digunakan untuk memecahkan kaca, merusak, ya. Diturunkan simbol silang naba dia gabe simbol nyala Kristen dilecehkan, ya, dilecehkan, dilakukan pengrusakan, bahkan omong kata-kata kasar terhadap yang punya tempat dan terhadap anak-anak yang sedang retret tersebut dibubarkan paksa, harus bubar, ya, harus bubar. Sebegitu jijiknya mereka terhadap kegiatan kekristenan, terhadap Kristen, terhadap nama Yesus, terhadap salib, ya, sebegitu jijiknya. Nah, yang ingin kita ambil sebagai pelajaran untuk kita semua orang Kristen adalah yang pertama, jangan berharap akasilebani, jangan berharap mereka akan memahami kita, mereka akan mengerti kita. Tidak, ya, mereka tidak akan bisa mengerti, memahami kita dan memberikan kesempatan kepada kita. Nah, alanya karena memang ngasongoni ajaran na diajarkan tu nasida ganup hari holan i halak kafir lo halakan dang hita halakan, seholani terus. Makanya molo arung kejadian intoleran, pembubaran gereja, pembubaran ibadah-ibadah Kristen, itu kejadian bukan sekonyong-konyong langsung begitu terjadi, tidak. Itu karena memang sudah ada dogma, ajaran yang masuk di dalam pikiran dan hati mereka, sehingga karakter mereka terhadap orang lain seperti ajaran yang mereka terima. Ya, mereka tidak mau berbagi, mereka tidak mau menghormati, mereka tidak mau memahami, mengerti. Oleh karenanya sebagai orang Kristen, jangan kita berharap mereka akan memahami kita, jangan. Tidak akan, ya. Yang kita lakukan adalah kita yang harus memahami mereka. Kita yang harus memahami mereka. Kita yang harus mengerti mereka. Kita harus memahami, mengerti mereka. Oleh karenanya sebagai orang Kristen kita harus berhikmat. Yang pertama, yang kedua, memang
Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sudah menubuatkan dan dicatat oleh Injil, ya kan? Misalnya Matius 10 ayat 22, Lukas 16 ayat 5, Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ini kalimat langsung Tuhan Yesus ini. Makanya sejak zaman Yesus hidup di dunia ini, orang-orang Farisi, orang-orang ahli kitab itu sangat membenci nama Yesus. Dan setelah Yesus naik ke surga, ya, dan pelayanan dilanjutkan oleh para murid, rasul-rasul, rasul Yesus, rasul Kristus itu juga mengalami aniaya, siksaan oleh karena nama Yesus. Bahkan di dalam sejarah kekristenan, semua rasul itu akhir hidupnya, ya, itu adalah apa kata halusnya, ya, ditiadakan, gitu kan, ditiadakan secara menjalani hukuman mati, gitulah. Bukan karena mereka pelaku-pelaku kriminal, bukan, tapi karena nama Yesus. Selanjutnya setelah para rasul juga telah pergi, ya, dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja juga mengalami hal yang sama, aniaya, pembunuhan dan lain sebagainya. Mereka dipenjara dan lain sebagainya. Sama seperti para rasul, dipenjara, dieksekusi dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka bukan pelaku-pelaku kriminal, bukan. Karena nama Tuhan Yesus Kristus, mereka harus dianiaya, dipenjara dan dieksekusi. Makanya sekali lagi Tuhan Yesus Kristus sudah mengingatkan kepada orang Kristen. Lukas 16 ayat 5, Matius 10 ayat 22, Markus 13 ayat 13 dan lain-lain. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, kata Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena itu sudah dibuatkan. Dan itu semua terjadi. Mula neng adong do neng pajunjokon kuria atau gereja kan dan gampang mula di Pulau Jawa. Di Sumatera be songonino. Terkecuali di Tapanuli. Sumatera be songonino. Dan gampang. Ikon orang izin. HP mula diurus izin ni bahala kipe dan mula mangalan izin. Di papidaman nung tujabu-jabu ni ruas. Tong didangguri. Terakhir kesimpulan. Ingat baik-baik. Dihita salut na akan aporsea. Di wilayah-wilayah menang daerah-daerah yang tenang, yang bebas. So kami di son bebas doa melak Kristen dah. Mar minggu parpunguan ibadah kebaktian di jabu-jabu pe kami bebas do si son. Ala kami di son mayoritas Kristen do ala Dayak. Kalak Batak, Kristen, Katolik, Protestan. Aman do kami di son. Nah, untuk daerah-daerah, wilayah-wilayah na aman untuk beribadah, mendirikan gereja, sungguh-sungguhlah, ya, sungguh-sungguh datanglah ke gereja ibadah, ya, manfaatkan, sungguh-sungguh. Daerah-daerah yang aman itu semua umat-umat Kristen, umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh penuhi gereja untuk beribadah. Sanguni pe, mulo aka pertanyaan di jabu-jabu. Rube mahita. Go hijabui. Asarap persekutuan hita disi. Sanguni dotto. Bereng aka dongata di luar di tanu Jawa. Dok sebagian Sumatera kan bebas lagi.
pajunjukun gereja bidang boy. Tak boleh lagi bebas pajunjukun gereja. Songon itu parpunguan di jebu-jebu. Dan bebas lagi. Dan bebas. Alanya memang luar biasa nah kekristenan songoni semakin dihambat semakin merambat inna Gus Dur. Justru di daerah-daerah yang aman, yang kondusif, kekristenan itu menjadi lambat karena manja. Jadi terkadang memang ikon dialami sungguh hambatan-hambatan aniayau. Asa memikul salib kita. Asa tahilala jo sungguh diam Yesus Kristus nama nuhuk salibi. Asa tahilala jo. Jadi lapatanna untuk daerah yang kondusif, yang aman bagi pembangunan gereja dan pendirian ibadah-ibadah, ya, hadirilah gereja, hadirilah ibadah tersebut. Pandanglah ka dongak tasapor siau narung di Jawa, narung di Sumatera, maulhian pajunjukun kuliah. Terakhir, minta pertolongan Roh Kudus supaya kita dikuatkan menghadapi semua. Karena Dinda Tuhan Yesus di Markus 10 ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Akan tetapi siapa yang bertahan sampai pada akhirnya, dia yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Kita harus bertahan menghadapi semua aniaya itu. Jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Jangan cengeng. Ya, jangan menyalah-nyalahkan pihak-pihak lain. Tidak perlu. Dan jangan kita berharap mereka untuk bisa memahami kita. Udah ngarungi. Nah, kita yang harus memahami mereka. Oleh karenanya minta kekuatan daripada Roh Kudus supaya kita bertahan sampai akhir. Ya. Sampai bertemu di video kita berikutnya.